Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nerd dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yaitu tentang penentuan kapasitas dari segi manufaktur dan jasa. Dan ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Oke, saat ini pertama yang akan kita bahas adalah penentuan kapasitas manufaktur. Dimulai dari perencanaan kapasitas menurut Chase dan Aquilano tahun 1995 serta Russell dan Taylor tahun 2000. Kapasitas merupakan jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh suatu produksi dalam cakrawala waktu tertentu, yaitu selama 1 tahun atau dalam beberapa tahun mendatang. Jadi, perencanaan kapasitas atau capacity planning merupakan keputusan perencanaan strategis jangka panjang yang bertujuan untuk mengadakan seluruh sumber daya produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat dipakai menghasilkan level produksi tertentu. Strategi perencanaan kapasitas menurut Russell dan Taylor dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu Capacity Lead Strategy, Capacity Lag Strategy, dan yang terakhir adalah Average Capacity Strategy. One-step expansion akan menimbulkan celah kapasitas yang disebut large chunk. Incremental expansion akan menimbulkan little chunk. Large chunk merupakan akses kapasitas yang cukup besar yang akan menimbulkan biaya umum selama idle atau tidak dimanfaatkan dalam aktivitas produksi sampai termanfaatkan dengan efektif. Kemudian little chunk adalah celah atau selisih antara kapasitas yang tersedia dengan yang dibutuhkan yang volumenya relatif kecil yang menimbulkan biaya umum selama belum dimanfaatkan dalam kegiatan produksi. Kapasitas terpakai sebagai konsekuensi dari ekspansi disebut juga sebagai cadangan kapasitas atau capacity cushion, di mana rasio pemakaian kapasitas sama dengan kapasitas terpakai per kapasitas terpasang dikali 100. Selanjutnya, Base Operation Level atau BOL merupakan porsi kapasitas yang dinyatakan dalam persen yang termanfaatkan pada tingkat biaya yang paling rendah. Di sini terdapat 4 syarat-syarat BOL. Yang pertama, perubahan biaya tidak linear dengan perubahan volume produksi. Artinya, produksi bukan berada pada kondisi constant return to scale, tetapi increasing return to scale. Yang kedua, biaya tetap dapat didistribusikan pembebanannya kepada semua produk yang dihasilkan. Yang ketiga, pekerja akan lebih efisien jika masa kerjanya bertambah. Yang terakhir, perusahaan akan mendapat potongan harga jika membeli sediaan dalam jumlah yang lebih banyak atau quantity discount. Berikutnya, pemakaian kapasitas yang melampaui titik least cost combination atau LCC. Volume produksi dengan biaya rata-rata minimum akan melahirkan fenomena diseconomies of scale atau skala produksi yang tidak ekonomis. Pada skala tidak ekonomis ini, setiap pertambahan keluaran akan mengakibatkan terjadinya kenaikan biaya produksi rata-rata. Fenomena ini diakibatkan oleh kondisi decreasing return to scale. Penurunan efisiensi ini terjadi karena adanya gejala kenaikan biaya akibat proporsi produk cacat atau rusak meningkat, terjadinya pemborosan pemakaian bahan, dan penurunan produktivitas kerja karena efektivitas pengawasan manajemen berkurang. Pengukuran kinerja penggunaan kapasitas dapat dihitung dengan 7 pendekatan lain, yaitu tingkat utilisasi atau utilization rate, efisiensi penggunaan, 2 kapasitas efektif, kapasitas desain, selanjutnya keluaran aktual, dan yang terakhir adalah OEE, yaitu gabungan dari availability, performance, dan quality. Kita masuk dalam metode perencanaan kapasitas, yaitu yang pertama metode linear atau linear programming. Program linear yang dipakai adalah metode transportasi yang dimodifikasi. Program linear merupakan metode analisis yang cocok diterapkan dalam memecahkan kasus deterministik termasuk penyusunan rencana agregat.
Metode transportasi yang dipakai dalam perencanaan agregat selanjutnya sebagai landasan penyusunan perencanaan kapasitas mempunyai dua macam pola pendekatan, yaitu pertama pola sumber tujuan, yang kedua adalah pola periode waktu. Karena perencanaan kapasitas termasuk dalam lingkup perencanaan jangka panjang, untuk dapat dioperasionalkan perlu disusun ke dalam rencana bulanan selama periode tertentu, biasanya dalam 3 bulan atau 6 bulanan. Untuk menjawab contoh yang ada di slide sebelumnya, maka akan menggunakan metode FEM, yaitu mempergunakan sasaran optimisasi minimisasi biaya dengan menggunakan tabel analisis yang ada di slide sebelumnya. Penjelasan dari operasi pemecahannya yaitu untuk bulan pertama kebutuhan dipenuhi dari kapasitas reguler, kebutuhan hanya 20.000 biji. Sedangkan kapasitas produksi adalah 25.000 biji. Sisa kapasitas bulan pertama adalah 5.000 biji. Pada bulan kedua, kebutuhan sebanyak 30.000 biji dipenuhi dari kapasitas reguler bulan kedua sebanyak 25.000 biji. Sisa kebutuhan 5.000 biji dihadapkan pada alternatif pertama. Memakai sisa kapasitas reguler bulan pertama, biaya satuannya yaitu Rp55, yaitu biaya produksi Rp50 dan biaya penyimpanan 1 bulan Rp5.000 per biji. Kedua, memakai kapasitas lembur bulan kedua. Biaya satuannya Rp65 dan memakai kapasitas subtraktor bulan kedua, biaya satuannya Rp90. Berikut adalah yaitu matriks perencana agregat kapasitas produksi. Nah, setelah penjelasan dari operasi pemecahan tersebut, maka akan dibuatlah matriks rencana agregat kapasitas produksi. Dengan memperhatikan angka-angka biaya pada tabel tersebut, maka akan lebih baik digunakan sisa kapasitas reguler bulan pertama, karena lebih murah. Oleh karena itu, volume produksi pada bulan pertama adalah 25.000 biji dengan peruntukan 20.000 biji untuk bulan berjalan dan 5.000 biji untuk bulan kedua. Sehubungan dengan itu, kapasitas lembur O1 dan subtraktor S1 tidak dipakai untuk memecahkan kebutuhan bulan kedua. Kapasitas tidak terpakai ini dicatat di kolom selisih, masing-masing 5.000 dan 2.500 biji. Untuk bulan ketiga, kebutuhan dipenuhi dengan melalui kapasitas reguler sebanyak 25.000 biji. Sisa kebutuhannya 10.000 biji menghadapi alternatif pertama, memakai kapasitas lembur bulan ketiga sebanyak 5.000 biji, biaya satuannya Rp65. Kedua, sisa kebutuhan 5.000 biji dapat memakai kapasitas subtraktor bulan ini, biaya satuannya Rp90 sebanyak 2.500 biji. Ketiga, sisa kebutuhan 5.000 biji dipenuhi dari kapasitas lembur bulan kedua sebanyak 5.000 biji dengan biaya Rp70, lembur Rp65 dan biaya satuannya Rp5. Ketika data alternatif tersebut, maka lebih murah jika memenuhi kebutuhan sebanyak 10.000 biji itu dari pertama kapasitas lembur bulan ketiga sebanyak 5.000 biji dan kapasitas lembur bulan kedua sebanyak 5.000 biji. Sehubungan dengan hal itu, kapasitas subtraktor bulan kedua atau S2 dan bulan ketiga tidak dimanfaatkan dan kapasitas tidak terpakai dimaksud dicatat pada kolom selisih masing-masing 2.500 biji. Total kapasitas tidak terpakai adalah 12.000 biji, yaitu O1 sebesar 5.000 biji dan semua kapasitas subtraktor 7.500 biji. Berdasarkan atas hasil analisis itu, maka disusun rencana kebutuhan kapasitas selama 3 bulan ke depan. Kapasitas dimaksud dirinci menurut jenis yang dipakai, yaitu reguler, lembur, dan subtraktor. Yang itu pertama, pada bulan pertama pemakaian kapasitas reguler 25.000 biji dipakai untuk melayani permintaan periode pertama sebanyak 20.000 biji. Sisanya 5.000 biji ditahan sebagai sediaan untuk memenuhi permintaan periode bulan kedua. Tidak memakai kapasitas lembur dan subtraktor. Kebutuhan biaya produksi Rp1.250.000 dan biaya penyimpanan persediaan Rp25.000. Pada bulan kedua, pemakaian kapasitas reguler 25.000 biji, pemakaian kapasitas lembur 5.000 biji untuk keperluan periode bulan ketiga sehingga ditahan sediaan untuk memenuhi kebutuhan periode ketiga tersebut.
tidak memakai kapasitas subtraktor. Kebutuhan biaya produksi Rp1.575.000 dan 5.000 biji dilemburkan Rp65 dan biaya persediaan sebesar Rp25.000. Bulan ketiga, pemakaian kapasitas reguler 25.000 biji, pemakaian kapasitas lemburnya 5.000 biji. Tidak mempergunakan kapasitas subtraktor, kebutuhan biaya produksi Rp1.575.000 dan persediaannya tidak. Pada tabel kedua ini yaitu rencana alokasi kapasitas dan biaya terkait. Berdasarkan data dalam tabel di atas, biaya rata-rata dari produksi untuk ketiga periode yang dianalisis adalah Rp52,35 per biji, yaitu sama dengan Rp4.450.000 bagi 85.000 biji. Dengan data jadwal produksi dan data biaya rata-rata yang dimaksud, manajemen perusahaan sudah dapat merumuskan kebijaksanaan pemasaran, termasuk kebijaksanaan penetapan harga jual agregat. Dari jadwal produksi yang disusun berdasarkan rencana kapasitas agregat tersebut lebih lanjut bermanfaat untuk menjadi pedoman. Yang pertama, penyusunan rencana pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Kedua, penyusunan rencana pengadaan tenaga kerja langsung tambahan dan atau merumahkan sementara dari tenaga kerja yang melebihi kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan sarana gedung penyimpanan sediaan yang sesuai. Dan keempat, rencana pengadaan jasa-jasa produk ketiga dan energi. Yang kedua adalah analisis dengan decision tree. Model program linear dipakai jika kondisi yang dihadapi adalah kondisi pasti, di mana nilai semua variabel terdefinisi secara unik dan diketahui. Model decision tree analysis dipakai jika kondisi yang dihadapi adalah probabilistik, artinya nilai variabel tidak terdefinisi secara unik. Pada dasarnya, decision tree analysis adalah model sistematik yang dipakai mengevaluasi alternatif melalui beberapa tahapan yang berurutan, di mana probabilitas kejadian dan konsekuensi setiap kejadian diketahui. Berdasarkan contoh yang ada di slide sebelumnya, maka akan memakai pemecahan diagram keputusan alternatif decision tree. Analisisnya yaitu alternatif pertama, pengharapan hasil sama dengan Rp335.000 dikurangi Rp20 juta, yaitu sama dengan Rp315 juta. Alternatif kedua, pengharapan hasil sama dengan Rp483 juta ditambah Rp113 juta sama dengan Rp596 juta. Alternatif ketiga, melakukan ekspansi sama dengan 4 kali 190 juta dikurangi 90 juta sama dengan Rp670 juta. Tidak melakukan ekspansi 4 kali 170 juta sama dengan Rp680 juta. Memilih tidak melakukan ekspansi, hasil lebih besar. Pengharapan hasil sama dengan 0,6 dikalikan Rp680 juta ditambah dengan 0,4 dalam kurung 5 kali 105 juta rupiah sama dengan 618 juta rupiah. Keputusannya yaitu memilih alternatif ketiga karena hasilnya yang paling besar yaitu 618 juta rupiah. Kebijakan adalah tidak memindahkan lokasi, tetap di lokasi semula, diikuti langkah perbaikan internal dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan perusahaan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa metode diagram pohon keputusan akan memberikan solusi terhadap kasus pemilihan alternatif kebijakan yang bersifat probabilistik. Analisis dengan trial and error. Perencanaan kapasitas dengan metode trial and error merupakan alokasi kebutuhan kapasitas berdasarkan pertimbangan intuitif rasional dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko pilihan alokasi dalam usaha menemukan alokasi yang optimal. Berdasarkan contoh yang ada di slide, pemecahannya yaitu dibuat dahulu lembar kerja pemecahan masalah yang bentuknya adalah seperti yang ada di slide. Pemecahan kasusnya dapat dilakukan yaitu dengan membuat
tabel alokasi kapasitas permintaan secara trial and error. Untuk melakukan alokasi kapasitas dan memilih alternatif produksi yang layak, dilakukan analisis perbandingan biaya antar alternatif. Misalnya sebagai berikut. Pertama, pada bulan Mei, kebutuhan 700 set, sedangkan kapasitas rutin hanya 650 set. Jika sisa 50 set dikerjakan dengan kapasitas lembur, biaya satuannya adalah Rp800.000 per set. Akan tetapi, jika dikerjakan dengan kapasitas rutin dalam bulan April, biayanya adalah Rp500.000 ditambah dengan biaya penyimpanan Rp100.000 sama dengan Rp600.000. Jadi, masih lebih murah jika dikerjakan dalam bulan April dibanding lembur pada bulan Mei. Yang kedua, pada bulan Juni, 650 set dari kebutuhan dikerjakan dengan kapasitas rutin. Sisanya dikerjakan dalam bulan April 100 set dan dalam bulan Maret 150 set jika dikerjakan pada bulan Maret. Ketiga, biaya penyimpanan 6 dikurangi 3, yaitu Rp100.000 ditambah Rp500.000 sama dengan Rp800.000. Jadi biaya yang dikerjakan dalam bulan April biayanya Rp700.000 per set. Keempat, pada bulan Juli kebutuhan 1.200 set dikerjakan dengan kapasitas rutin bulan Juli 650 set. Tersisa 550 set. Sebanyak 150 set dikerjakan dengan kapasitas lembur dalam bulan Juli dan 150 set kapasitas lembur dalam bulan Juni. Seluruhnya sudah mencapai 950 set. Dari sisa 250 set, 200 set dikerjakan dengan kapasitas rutin dalam bulan Maret. Untuk biaya bulan Maret adalah Rp500.000 ditambah dengan Rp100.000 sama dengan Rp900. Jika dikerjakan dengan kapasitas lembur dan dalam bulan Mei, biayanya akan menjadi Rp800.000 ditambah Rp100.000 sama dengan Rp1.000.000. Jadi lebih murah jika dikerjakan dalam bulan Maret dengan kapasitas rutin. Sisa sebanyak 50 set dikerjakan dalam bulan Februari dengan biaya satuan Rp500.000. Tambah Rp100.000 sama dengan Rp1.000.000 atau sama saja jika lembur dalam bulan Mei. Kelima, untuk bulan Agustus dikerjakan dengan kapasitas rutin dalam bulan Agustus 650 set. Sisanya 150 set dikerjakan dengan lembur dalam bulan Agustus sehingga seluruhnya mencapai 800 set. Sisa yang masih harus dialokasikan adalah 300 set. Kalau dikerjakan dalam kerja rutin dalam bulan Februari, biayanya akan menjadi 100.000 ditambah 500.000 sama dengan 100.000 per set. Jika dikerjakan dalam jam lembur bulan Mei, biayanya akan menjadi Rp100.000 ditambahkan Rp800.000 sama dengan Rp100.000 per set sama. Oleh karena itu, alokasi 200 set di bulan Februari dan sisanya 100 set dilemburkan dalam bulan Mei. Untuk bulan September, target 900 set dikerjakan dalam jam rutin 650 set. 150 set dalam jam lembur dan 100 set dalam subtraktor. Demikian seterusnya untuk bulan-bulan berikut sampai bulan Desember termasuk 250 set persediaan akhir Desember. Berdasarkan hasil kerja lembar tersebut, kemudian disusunlah tabel rencana kapasitas agregat lengkap dengan kebutuhan biayanya. Jadi disusun alokasi permintaan untuk setiap kapasitas alternatif yang layak seperti dalam tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel yang ada di slide, di situ menjelaskan tentang alokasi target kapasitas produksi kepada setiap alternatif menurut biayanya, sehingga biaya setiap alternatif produksi dan biaya persediaan setiap bulannya diketahui. Rincian itu akan dimudahkan pihak manajemen perusahaan untuk menyusun jadwal produksi, menyusun anggaran produksi, serta anggaran biaya persediaan. Biaya rata-rata produksi yang dihasilkan adalah Rp5.210 miliar dibagi 8.850 set sama dengan Rp588.71 per set. Faktor terkait dan faktor kapasitas. Berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat bahwa kapasitas tersebut berfokus pada pelanggan. Kapasitas yang diputuskan oleh manajemen bermaksud untuk memenuhi pesanan pelanggan secara memuaskan, tidak dilihat dari segi
kuantitas order maupun untuk memenuhi order yang diterima dari pelanggan. Keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen sebelum menentukan besaran kapasitas diantaranya: yang pertama, keputusan desain produk atau product design, yaitu keputusan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dibuat, bagaimana fitur dan ciri produk yang bersangkutan, dari bahan apa produk yang akan dibuat, serta alat dan tenaga kerja yang bagaimana yang dapat mengerjakan pembuatannya. Yang kedua yaitu keputusan desain proses atau proses desain, yaitu keputusan strategik yang dibuat berhubungan dengan bagaimana cara membuat produk yang bersangkutan. Desain proses berkaitan dengan pemilihan metode pengolahan dan penentuan tahapan serta rute pengerjaan. Materi yang kedua ini yaitu penentuan kapasitas jasa. Ada dua kelompok pelanggan jasa, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah unit kerja atau individu pekerja yang membutuhkan hasil pelaksanaan pekerja dari unit atau pekerja lainnya. Yang kedua yaitu pelanggan eksternal, yaitu pelanggan individual atau perusahaan yang memerlukan keluaran perusahaan sebagai bahan kebutuhan hidup, sebagai komponen atau bahan baku untuk diolah lebih lanjut jadi bahan jadi. Yang kedua yaitu strategi penyediaan kapasitas pelayanan terbagi menjadi 4, yaitu menambah kapasitas pada sesian yang paling kritis, kedua mengadakan persediaan pengamanan pada sesian yang kritis, ketiga menambah jam kerja dari sesian agar kapasitasnya meningkat dari penggunaan kapasitas lembur, dan keempat sumber luar sistem, yaitu biaya langsung dan biaya oportunitas. Kesediaan kapasitas di bawah tingkat permintaan rata-rata kondisi sarana pelayanan jasa yang perlu diperiksa termasuk kapasitasnya adalah: pertama, jika kondisi sarana layanan jasa baik dan dalam jangka pendek kapasitasnya tidak memadai, langkah pemecahan yang perlu diambil segera menambah kapasitas sarana jasa. Kedua, jika kondisi layanan jasa yang cukup baik dan kapasitasnya dalam jangka pendek masih memadai, maka langkah pemecahan memperbaiki kinerja sarana layanan jasanya, yaitu memperbaiki kinerja dapat dilakukan dengan cara mengotomatisasi atau mengganti sistem administrasi manual dengan sistem komputerisasi. Kedua, meningkatkan keterampilan aparatur pelayanan melalui pelatihan. Dan yang ketiga, alternatif yang mungkin dijumpai, yaitu kondisi alat atau sumber daya alam yang cukup baik, atau kedua, kondisi alat atau sumber daya alam yang kurang baik. Yaitu selanjutnya pelayanan kapasitas layanan jasa spesifik. Jasa spesifik dikemukakan kebutuhan akan layanan jasa angkutan dan layanan jasa klinik menurut Skopmers 1968 dan Eaton 1968. Jasa angkut harus memenuhi kriteria mutu, yaitu kecepatan atau speed, keamanan safety, ketiga keteraturan regularity, keempat frekuensi kedatangan, kelima keterpaduan, keenam kecukupan kapasitas, ketujuh keterjangkauan biaya atau harga, kedelapan tanggung jawab atas keselamatan, dan terakhir yaitu kenyamanan. Berikut ini adalah diagram metode peningkatan kapasitas jasa layanan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi penentuan kapasitas dari segi manufaktur dan jasa. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada kesalahan di slide, mohon dimaafkan. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.